Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau ada seseorang yang akan meninggalkan dunia ini, dia akan memberikan pesan terakhir kepada orang yang ditinggalkannya. Pasti saudara, pesan itu penting untuk dilaksanakan. Dan kita pun ketika kita tahu orang tua kita hidupnya tidak lama lagi, pasti kita ingin selalu dekat dengan orang tua kita itu. Kita ingin mendengarkan apa perintah terakhir, apa nasihat terakhir, apa pesan terakhir dari orang tua kita itu. Saudara, ini jugalah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Menjelang kematiannya sebagai martir, dia menuliskan pesan terakhirnya kepada anak rohaninya Timotius. Saudara, siapakah Paulus itu? Kita sudah kenal, saudara. Kita baca dalam Alkitab sejarah kehidupannya. Dia seorang yang pintar. Dia seorang ahli Taurat yang luar biasa. Sebelum dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dia adalah penganiaya jemaat. Dia membenci orang Kristen. Dia tidak suka kekristenan. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, hidupnya berubah, saudara. Dia menjadi Rasul Kristus yang setia. Dia mendedikasikan hidupnya lebih kurang 30 tahun untuk Kristus. Dia memberitakan Injil, menyampaikan firman Allah ke segala tempat, ke segala daerah. Dan matinya sangat menggenaskan, saudara. Tradisi yang bisa dipercaya mengatakan bahwa dia mati dengan dipenggal kepalanya. Saudara, firman Tuhan yang kita baca ini adalah pesan terakhir Paulus, saudara. Kita bisa bayangkan, saudara dikasih Tuhan, sebentar lagi dia akan mati, saudara. Gak tahu ya bagaimana perasaan Paulus, saudara. Apakah dia sedih, dia nangis, saudara, karena dia tahu dia harus menjalani hukuman mati. Dia saat itu di penjara Roma, saudara. Tetapi yang luar biasa, saudara, apa pesan yang disampaikan oleh Paulus? Nah, seharusnya saudara dikasih Tuhan, Paulus itu bisa mengatakan sama Timotius, Timotius, sudah Joh, tidak usah lagi engkau mengikut Kristus. Lihat diriku, aku mengikut Yesus, tapi akhir kehidupanku begitu menggenaskan. Sebentar lagi aku akan dihukum mati. Seharusnya dia menasehati Timotius, Timotius, jangan lagi engkau percaya kepada Injil. Jangan lagi engkau mengikuti Yesus Kristus. Nanti hidupmu berakhir seperti diriku. Tapi saudara, bukan kalimat-kalimat itu yang disampaikan oleh Paulus. Paulus tidak mengeluh. Paulus tidak menyesali dirinya kenapa dia menjadi murid Kristus. Tetapi justru dia memberikan pesan yang kuat yang harus dilaksanakan oleh Timotius, saudara. Pesannya itu hanya dalam 2 kata, saudara. Beritakanlah firman. Waduh, luar biasa. Luar biasa, saudara. Seorang yang sebentar lagi mati dengan cara yang tidak wajar. Dia menyampaikan pesan itu. Dan pesan itu bukan sekedar pesan biasa, tapi pesan itu mengandung perintah. Dan hati Paulus berkobar-kobar ketika dia menuliskan pesan ini. Beritakanlah firman. Firman yang mana, saudara? Firman yang mana yang harus diberitakan oleh Timotius? Yaitu firman satu-satunya. Firman yang sudah dikenal Timotius sejak masa kanak-kanaknya. Firman yang diajarkan Paulus kepadanya. Firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang sanggup menyatakan kesalahan, memimpin orang pada kebenaran. Firman Tuhan yang telah membawa Timotius kepada keselamatan. Itulah firman Tuhan yang harus disampaikan oleh Timotius. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seolah-olah Paulus ingin berkata kepada Timotius, Timotius, engkau tidak hanya mendengarkan firman Allah, engkau tidak hanya percaya kepada firman Allah, engkau tidak hanya melakukan firman Allah, tetapi engkau harus memberitakan firman Allah. Karena firman Allah itulah yang bisa membebaskan manusia dari keberdosaannya. Firman Allah itulah yang bisa membawa manusia
kepada jalan yang benar. Luar biasa. Luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Paulus ini begitu luar biasa. Dan kemudian semua dikasih Tuhan, kalau kita lihat tadi dikatakan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Firman Tuhan yang hidup itu, firman Tuhan yang membebaskan itu, firman Tuhan yang menyelamatkan itu harus diberitakan dan dikatakan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Apa artinya saudara? Bukan berarti Timotius itu beritakan firman dengan sembarangan. Bukan berarti dia memberitakan firman Tuhan dengan sembrono. Bukan berarti dia memberitakan firman Tuhan dengan serampangan. Bukan berarti kita atau Timotius menyampaikan firman Tuhan dengan tidak melihat kondisi orang yang kita beritakan itu. Tapi ini adalah tentang si pemberita firman Tuhan itu, yaitu tentang Paulus, tentang Timotius. Artinya Timotius, engkau masih muda, engkau pemalu, memang banyak halangannya. Banyak hal yang membuat engkau tidak berani memberitakan firman Tuhan. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kamu tidak memberitakan firman Allah. Engkau harus siap sedia, engkau harus bersegera, dan engkau harus tidak memiliki alasan untuk tidak memberitakan firman Tuhan. Dan dikatakan, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan kesabaran dan pengajaran. Inilah saudara dikasih Tuhan. Firman Tuhan itu harus relevan bagi kebutuhan pada waktu itu saudara. Firman Tuhan itulah yang menjadi standar kebenaran. Firman Tuhan itulah yang bisa menilai sebuah ajaran benar atau tidak. Firman Tuhan itulah yang menjadi pengukur apakah kita hidup di dalam kebenaran atau kita hidup di luar kebenaran. Baik atau tidak baik waktunya, tegur dan sabar. Paulus mengajarkan saudara dalam tulisannya, saudara sabar. Kamu menasihati dengan kesabaran, kamu jangan kasar, kamu ajar baik-baik. Ingatlah, meskipun mereka menolak apa yang kau katakan, meskipun mereka memalingkan telinganya daripadamu, tapi engkau tidak boleh berhenti untuk memberitakan firman Allah, karena firman Allah itulah yang akan membebaskan manusia dari perbuatan dosanya. Firman Tuhan itulah yang akan membawa manusia dari kegelapan menuju kepada terang Kristus, dan dia beroleh keselamatan. Saudara, apa sih yang membuat Paulus itu begitu berapi-api dalam deritanya, dalam kesedihannya, dalam duka citanya, dia menyampaikan supaya Timotius memberitakan firman Allah. Ini alasannya saudara, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Dasar yang kuat yang mendorong Paulus untuk memotivasi Timotius memberitakan Injil adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini saudara. Oh saudaraku yang dikasih Tuhan, Paulus percaya betul bahwa Yesus akan datang kedua kalinya. Paulus mengamini saudara, kedatangan Yesus itu akan tiba, dan dia bukan lagi datang sebagai seorang bayi, tapi dia adalah seorang hakim yang menghakimi baik orang hidup maupun orang yang sudah mati. Dan Paulus mengerti betul betapa dahsyatnya hukuman yang ditimpahkan kepada mereka yang berdosa, betapa ngerinya api neraka yang akan menjadi bagian bagi mereka yang belum menerima kasih karunia. Paulus melihat ke sana, semua dikasih Tuhan. Paulus mengajak Timotius, pandang kepada Yesus, pandang kepada Kristus. Jangan kamu abaikan firman Tuhan. Lihatlah, dia akan datang, dan dia datang menjadi hakim. Dan ketika dia datang, tidak ada lagi kesempatan
untuk engkau, untuk saya memberitakan firman Allah. Dan tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Saudara-saudara, ini ya saudaraku dikasih Tuhan. Oh betapa indahnya saudara, ketika kita pun menikmati dan kita meresapi dan kita menerima ini sebagai sesuatu yang harus kita ingat. Benar, enggak lama lagi Dia akan datang. Tak lama lagi ya, Tuhanku datanglah, bawa aku masuk ke sana. Tapi apa aku masuk sendirian? Apa aku yang harus bersuka cita sendirian? Menikmati kebahagiaan sorga yang mulia. Bagaimana dengan anak-anakku? Bagaimana dengan menantuku? Bagaimana dengan istriku? Bagaimana dengan suamiku? Bagaimana dengan mertuaku, orang tuaku? Apakah mereka adalah bagian daripada kerajaan sorga? Apakah mereka adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan? Apakah mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin hidupnya oleh Kristus? Saudara, kemudian yang selanjutnya, dasar daripada Paulus memotivasi kepada Timotius adalah keadaan zaman, saudara. Seolah-olah Paulus mau sampaikan kepada Timotius, kita berkejar-kejaran dengan dunia ini. Dunia itu dia terus menerus untuk menarik anak-anak Tuhan jauh daripada Tuhan. Dunia ini terus mencari kesempatan untuk menghancurkan anak Tuhan. Sekarang Timotius, waktunya bagi kamu untuk apa? Beritakanlah firman Allah, beritakanlah Injil Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka mendengar, jangan mereka dirampas oleh iblis. Akan datang waktunya saudara, orang gak mau lagi dengar firman Tuhan. Lebih suka mendengarkan dongeng-dongeng, lebih suka mendengarkan cerita-cerita nenek moyang, cerita-cerita di luar Alkitab. Akan ada waktunya mereka tidak mau ke gereja, bosan mendengarkan firman Allah. Kalaupun dia mendengarkan khotbah, mereka suka khotbahnya itu menyenangkan telinganya, menyenangkan hatinya, kompromi dengan dosanya. Itu yang akan terjadi saudara. Itu yang akan mereka alami. Sehingga kita tidak boleh terlena. Kita tidak boleh berdiam diri. Kita tidak boleh berpuas diri. Kenapa? Ada banyak orang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Ada banyak orang sedang berjalan menuju kepada api neraka. Sekarang, hai Timotius, engkau tidak ada alasan untuk kamu menolak untuk beritakan Injil Tuhan, beritakan firman Allah. Karena mereka itu akan memalingkan telinganya. Kalau saudara baca di Pasal 3 itu mengerikan akhir zaman saudara. Luar biasa keadaan zaman. Dan kita pun sekarang melihat ada anak membunuh orang tuanya. Ada orang tua membunuh anaknya. Ada suami istri saling membunuh. Begitu mengerikan saudara. Mereka membutuhkan kelepasan, mereka membutuhkan kebebasan, mereka membutuhkan jalan keluar. Dan jalan keluar itu hanya ada pada firman Allah. Firman Allah membebaskan mereka. Firman Allah akan memberikan kepada mereka tuntunan untuk mereka hidup di dalam damai sejahtera dan hidup di dalam kelepasan saudara-saudara. Saya mau katakan semua dikasih Tuhan, tugas pemberita Injil, tugas untuk menyampaikan firman Allah itu tidak hanya disampaikan kepada Timotius, tetapi ini sudah menjadi warisan gereja saudaraku. Dan ini adalah perintah untuk setiap orang Kristen, termasuk saudara dan saya juga. Saudara, kita harus memberitakan firman Allah. Firman Allah itu bisa kita sampaikan dengan preaching. Seperti saya khotbah dari mimbar ini berteriak dengan keras, dengan kesungguhan untuk kita datang kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan itu juga bisa kita sampaikan dengan teaching. Mengajar anak-anak kita, mengajar keluarga kita, mengajar orang lain untuk menunjukkan ini loh firman Allah, ini loh kebenaran, ini loh yang engkau harus
ikuti. Inilah yang harus engkau terima. Dan kita juga bisa menggunakan firman Tuhan untuk counseling, saudara. Di sekitar kita banyak orang stres, saudara. Bahkan sekarang ini, saudara, ketika ada caleg gagal, bupati gagal, gubernur gagal, itu bisa saja mereka stres, saudara. Uangnya sudah habis, harapannya sirna. Mereka perlu, saudara dan saya. Mereka perlu sudah menelepon kalau dia jemaat kita. Menyampaikan kekuatan, menyampaikan firman Allah. Firman Allah kita sampaikan supaya apa? Supaya mereka tidak jatuh ke dalam dosa, terpuruk oleh karena kegagalannya. Tapi mereka bangkit dan kembali untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan.